Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Leonita Siwianti SHGMM selaku dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen dan Kepemimpinan. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan apa yang telah kami diskusikan gitu ya dengan anggota kelompok kami. Kami mendapatkan tema pengawasan dan pengendalian. Boleh di next. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Tri Oktavianti Margono, dengan nomor NIM 22320111037. Lalu selanjutnya ada Muhammad Reva dengan nomor NIM 22320111025. Lalu ada Sahla Syafina dengan nomor NIM 22320111028. Lalu ada Siva Sofiatul dengan nomor NIM 22320111013. Dan ada Rizky Mulyawan dengan nomor NIM 22320111045. Boleh di next. Selanjutnya, sebelum ke studi kasus dan lain sebagainya, kita akan membahas dulu mengenai materi dari pengawasan dan pengendalian sesuai tema yang kami dapatkan gitu. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin akan dijelaskan oleh Sahla Syafina, kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelum masuk ke pengertian dari pengendalian serta pengawasan itu sendiri, di sini saya mau menjelaskan sedikit dari mana sih gitu asal pengendalian dan pengawasan itu sendiri. Jadi, pengendalian dan pengawasan itu berasal dari kebutuhan manusia untuk memastikan bahwa setiap kegiatan itu berjalan dengan benar dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Sudah ada sejak zaman peradaban kuno. Dan sistem ini juga sudah diterapkan dalam proyek besar seperti pembangunan dan administrasi pemerintahan. Lalu seiring berjalannya waktu, terutama saat revolusi industri, konsep ini berkembang menjadi lebih sistematis dan ilmiah. Hingga saat ini, pengendalian dan pengawasan menjadi bagian penting dalam manajemen modern untuk menjaga efisiensi, ketertiban, dan keberhasilan suatu organisasi. Nah, jadi sudah jelas ya dari kata apa itu pengendalian atau controlling. Yang dimana pengendalian atau controlling ini tuh eh, proses yang memastikan bahwa semua organisasi atau apapun itu berjalan sesuai dengan rencana dan sesuai dengan rencana, kebijakan dan standar yang telah ditetapkan. Lalu mencakup ada identifikasi masalah, evaluasi kinerja serta pengambilan langkah korektif jika terjadi penyimpangan. Adapun jenis dari controlling sendiri yaitu pengendalian administratif dan pengendalian operasional. Boleh di next? Nah, ada juga beberapa elemen utama dalam controlling. Yang pertama ada perencanaan strategis atau bisa disebut juga dengan membuat rencana strategis yang jelas untuk mencapai visi dan misi organisasi. Yang dimana namanya perencanaan strategis berarti di sini itu kita membuat sebuah rencana gimana caranya biar mengefisiensi waktu, tapi eh, rencananya itu strategis gitu. Jadi jelas juga buat mencapai ke visi dan misi organisasi tersebut. Yang kedua ada pengukuran kerja, yaitu mengembangkan indikator kinerja utama atau key performance indicator untuk memantau progres. Yang ketiga ada evaluasi resiko, yaitu mengidentifikasi dan mengelola resiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan. Dan yang keempat ada pelaporan dan komunikasi, yaitu menyediakan informasi yang relevan kepada pemangku kepentingan. Yang kelima ada pemantauan dan koreksi, yaitu melakukan pemantauan keberkelanjutan dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Boleh di next.
Nah, di sini itu ada pengawasan yang dimana atau bisa disebut juga dengan supervision, yaitu eh, siklus manajemen yang bertujuan untuk memantau, melaksanakan kegiatan, membandingkan hasil aktual dengan rencana, serta melakukan perbaikan jika ditemukan penyimpangan. Yang tadi itu kan pengendalian atau controlling, yang dimana semua kegiatan itu dikendalikan harus bisa sesuai dan berjalan pada ketetapannya, pada sesuai dengan rencananya. Nah, di sini ada pengawasan yang dimana saling mereka itu saling 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 ini gitu ya. Maksudnya jadi berbarengan. Yang dimana controlling dengan pengawasan itu mereka tuh siklusnya tuh bersamaan gitu loh, yang dimana di situ ada mengontrol dan di sini ada pengawasan. Ada juga dari fungsi supervision sendiri, yaitu memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan itu sesuai dengan standar dan aturan yang telah ditetapkan. Yang kedua ada menilai efektivitas dokumen, laporan atau data lain dalam mempresentasikan kegiatan organisasi. Yang ketiga, ada memberikan bahan evaluasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional organisasi. Boleh di next. Nah, di sini ada langkah-langkah supervision, yaitu menetapkan standar kerja, membandingkan hasil aktual dengan standar tersebut, dan yang terakhir ada mengambil tindakan korektif jika terjadi penyimpangan. Dan di sini juga ada studi kasus, boleh di next. Ya, selanjutnya ada studi kasus. Nah, setelah pemaparan materi, ada juga studi kasus yang kami temukan gitu ya dari berbagai jurnal. Nah, yang pertama ada studi kasus dengan judul Peran Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Palembang dalam pengawasan, pengendalian, dan pencegahan penyebaran virus COVID-19 selama pembatasan sosial berskala besar seperti itu atau PSBB. Mungkin next ada latar belakang yang akan dipaparkan mengapa adanya studi kasus ini gitu ya, yang akan dipaparkan oleh Sahala kembali kepadanya. Kami persilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis studi kasus. Yang di mana kronologi dan latar belakang ini tuh terjadi pada saat peningkatan penyebaran dari COVID-19 di Indonesia. Salah satunya ada di Kota Palembang. Sama gitu ya, penyebarannya itu sangat banyak. Nah, jadi untuk mengatasi situasi ini, Wali Kota Palembang tuh mengeluarkan instruksi nomor 1 tahun 2020 pada tanggal 21 April. Instruksi ini tuh bertujuan untuk meningkatkan pengendalian, pencegahan, dan penanganan penyebaran COVID-19 di kota tersebut. Nah, dengan adanya instruksi tersebut, maka Satpol PP itu diharapkan untuk sangat berperan aktif, terutama dalam mengawasi kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan, termasuk penggunaan masker dan pembatasan kerumunan. Selain itu, diusulkannya kembali Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2020 juga ditetapkan untuk melaksanakan pembatasan sosial berskala besar atau yang bisa disebut PSBB yang dimulai pada tanggal 20 Mei 2020 dan berlangsung hingga 16 Juni 2020 dengan kemungkinan perpanjangannya. Maka dari latar belakang ini tuh tingginya angka pelanggaran terhadap protokol kesehatan oleh masyarakat seperti tidak menggunakan masker dan berkumpul dalam jumlah banyak. Maka hal ini tuh memicu kebutuhan untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum oleh Satpol PP dan pihak berwenang lainnya untuk memutus mata rantai penyebaran virus. Kurang lebih seperti itu, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya ada analisis terkait studi kasus satu gitu tentang PSBB dari segi etika yang akan dipaparkan langsung oleh Siva Sofia. Padanya kami persilahkan. Baik, makasih. Analisis etika dari peran Satuan Polisi Pamong Praja ini dalam konteks manajemen dan kepemimpinan. Etika dalam kepemimpinan publik
yang menekankan pada keteladanan, tanggung jawab, dan pelayanan terhadap kepentingan umum. Yang pertama itu ada keteladanan kepemimpinan atau yang sering disebut role model. Eh, Kepala Satpol PP Kota Palembang sebagai pemimpin yang tegas, aktif di lapangan dalam konsisten mengarahkan timnya. Ini mencerminkan kepemimpinan transformasional gitu ya, itu mendorong perubahan positif melalui teladan dan integritas. Yang selanjutnya itu ada responsibilitas moral yang dimana pemimpin Satpol PP ini mengarahkan anggotanya dengan mekanisme surat perintah tugas, briefing sebelum patroli, dan pembagian regu yang terstruktur. Ini menunjukkan adanya sistem komando. Yang terakhir itu ada pengambilan keputusan etis. Dalam menghadapi pedagang yang tetap berjualan karena alasan ekonomi, Satpol PP ini tetap melakukan pendekatan secara persuasif terlebih dahulu sebelum ada tindakan tegas. Ini mencerminkan etika kepemimpinan. Yang selanjutnya itu ada etika dalam manajemen kepemimpinan publik. Eh, Etika ini mengatur bagaimana organisasi publik mengambil kebijakan, melaksanakan pengawasan, dan mengelola sumber daya secara adil dan efisien. Yang pertama itu perencanaan dan eksekusi yang etis. Jadwal patroli dibuat secara sistematis, pembagian tugas yang jelas, dan prosedur dijalankan sesuai SOP. Yang terakhir itu ada etika pelayanan publik. Satpol PP tidak hanya menindak, tetapi juga mensosialisasikan pentingnya protokol kesehatan dengan membagikannya pamflet, memberikan himbauan melalui media sosial, dan pengeras suara. Hal ini sejalan dengan nilainya pelayanan publik yang humanis dan komunikatif. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, yang selanjutnya ada analisis studi kasus yang lain, yaitu dari segi agamanya yang akan dipaparkan oleh Rizky Mulyawan. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus menurut analisis segi agama. Segi agama yang pertama itu menjaga jiwa, hibs an-nafs, yang artinya dalam dalam maqasid syariah, tujuan utama syariat menjaga jiwa adalah salah satu tujuan utama upaya Satpol PP. Yang kedua itu amar ma'ruf nahi munkar, yang artinya peran Satpol PP dalam mengingatkan masyarakat untuk tidak berkumpul dan menaati aturan PSBB bisa dianggap sebagai pelaksanaan prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga itu ada ketaatan pada ulil amri, pemimpin, yang artinya agama menganjurkan untuk taat kepada pemimpin dalam hal membawa kebaikan. Yang keempat itu ada etika sosial dan kepedulian, upaya Satpol PP yang didukung oleh dengan pendekatan persuasif dan edukatif juga mencerminkan nilai ukhuwah, persaudaraan, dan kepedulian terhadap sesama dalam Islam. Membantu mencegah mudarat bagi orang lain. Yang kedua, itu ada studi kasus menurut segi hukum. Mungkin untuk selanjutnya ada analisis studi kasus pertama dari segi hukumnya gitu ya yang akan dipaparkan oleh Reva. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Lalu ada analisis studi kasus 1 dari segi hukumnya. Yang pertama itu ada dasar hukum penerapan PSBB dan penanggulangan COVID-19. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Pasal 59 menyebutkan tentang pembatasan sosial berskala besar sebagai salah satu bentuk karantina. Lalu yang kedua itu ada pasal 60 sampai 63 yang mengatur tentang wewenang pemerintah daerah dalam pelaksanaan PSBB termasuk pelibatan aparat penegak ketertiban. Lalu poin B, Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB yang menjadi dasar hukum pelaksanaan PSBB oleh pemerintah daerah dengan persetujuan Menteri Kesehatan.
Lalu ada pasal 4 menyebutkan bahwa PSBB dilaksanakan dengan melibatkan TNI, Polri, dan instansi yang terkait termasuk Satpol PP sebagai bagian dari aparat penegak peraturan daerah. Lalu ada poin C yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 yang mengatur tata cara pengajuan dan pelaksanaan PSBB oleh daerah. Lalu memberikan peran kepada Satpol PP untuk melakukan pengawasan terhadap pembatasan aktivitas masyarakat. Lalu poin D, Instruksi Wali Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2020. Instruksi ini merupakan turunan atau implementasi dari regulasi di atas tingkat daerah, menginstruksikan peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan COVID-19 dan memberi mandat kepada Satpol PP dalam penegakan kedisiplinan masyarakat. Lalu ada solusi dari analisis studi kasus 1. Yang pertama itu ada peningkatan edukasi kepada masyarakat. Pak, cukup solusinya sama aku ya. Ya, Iya, selanjutnya boleh. ada Terima kasih. solusi dari kami gitu ya terkait analisis studi kasus 1. Yang pertama ada peningkatan edukasi masyarakat. Nah, baiknya Satpol PP perlu terus melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya protokol kesehatan melalui berbagai media, termasuk media sosial, untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan gitu ya bagi masyarakat. Lalu yang kedua ada patroli yang konsisten. Nah, melanjutkan dan meningkatkan frekuensi patroli untuk menegur pelanggar protokol kesehatan. Patroli yang konsisten dapat memberikan efek jera dan meningkatkan kepuasan masyarakat. Lalu kolaborasi dengan sektor lain. Di sini, Satpol PP bisa meningkatkan kerjasama dengan berbagai sektor, termasuk tenaga kesehatan, pendidikan, dan media untuk menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang COVID-19. Lalu adanya penguatan sumber daya manusia. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan cara pelatihan dan dukungan kepada anggota Satpol PP agar mereka lebih siap dalam menghadapi tantangan di lapangan, termasuk cara berkomunikasi yang efektif dengan masyarakat dan lain sebagainya. Lalu adakan monitoring dan evaluasi. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas kebijakan dan tindakan yang diambil, serta menyesuaikan strategi berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Lalu yang selanjutnya ada peningkatan infrastruktur, penyediaan fasilitas seperti masker gratis dan sarana cuci tangan di area publik dapat membantu masyarakat mematuhi protokol kesehatan dengan lebih mudah gitu ya, agar mereka juga tertib. Lalu yang terakhir ada penegakan hukum yang tegas. Nah, penerapan sanksi administratif ini atau denda bagi pelanggar harus dilakukan secara konsisten. Jadi jangan pas PSBB aja gitu. Agar memberikan efek jera kepada pelaku pelanggar PSBB ini. Next. Selanjutnya ada studi kasus 2, yaitu kami mengambil jurnal dengan judul Implementasi Kebijakan Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Boleh di next? Ada latar belakangnya nih, kenapa adanya jurnal ini, kenapa gitu. Terbitnya jurnal ini tuh kenapa? Yang pertama, pada tahun 2005, pemerintah Kabupaten Muara ini mengeluarkan peraturan daerah nomor 4 tentang larangan pengawasan dan penertiban minuman beralkohol. Kayak gitu. Nah, peraturan ini tuh bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan penjualan minuman beralkohol di wilayah tersebut, sejalan dengan upaya menjaga kesehatan dan moralitas masyarakat. Nanti nyambung ke analisis kasus dari segi hukum, etika, atau solusinya gitu. Nanti nyambung kok. Lalu nah, setelah adanya peraturan Perda nomor 4 ini tuh, implementasi kebijakan ini tuh nggak berjalan dengan baik, adanya pelanggaran-pelanggaran dari masyarakat gitu. Banyak yang malah menyepelekan peraturan ini gitu. Nah, tujuan adanya penelitian ini yaitu untuk menganalisis implementasi kebijakan tersebut, lalu faktor-faktor apa aja sih yang menghambat, serta strategi yang tepat untuk meningkatkan efektivitas kebijakan itu kayak gimana. Nah, adanya jurnal ini tuh yaitu untuk meneliti kenapa masyarakat bisa
banyak yang melanggar, padahal mayoritas dari masyarakat itu tuh nggak kayak gitu, bahkan muslim gitu. Nanti nyambung ke segi agama gitu ya teman-teman, latar belakangnya kenapa adanya jurnal dari judul ini gitu. Mungkin boleh di next kita analisis studi kasus. Nah, yang selanjutnya ada analisis studi kasus yang kedua dari segi etikanya. Gimana sih dari segi etika terkait jurnal ini tuh kayak gimana? Mungkin yang akan dipaparkan oleh Siva Sofia. Kepadanya kami persilakan. Baik. Jalankan, tapi dari etika pemimpinan, etika manajerial itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Untuk etika kepemimpinan ada komitmen moral itu yang menjadi kelebihannya. Terus yang selanjutnya ada tanggung jawab sosial, keteladanan kepemimpinan, dan selanjutnya ada beberapa aparat yang tidak kekurangannya ada beberapa aparat tidak menjalankan kebijakan dengan optimal. Yang terakhir itu ada kepemimpinan belum sepenuhnya berhasil. Yang selanjutnya itu etika manajerial. Untuk kelebihannya itu ada transparansi. Yang kedua itu ada etika distributif sumber daya. Ih, tolong jangan kesini. Terus yang kekurangannya keadilan dalam implementasi, dan yang terakhir ada, pengambilan kebijakan tidak inklusif. Terus yang selanjutnya ada prinsip etika publik, adanya pengakuan atas keterbatasan implementasi dan melakukannya evaluasi dan membuat strategi menggunakan SWOT atau yang sering disebut Baik, boleh di next. Selanjutnya ada analisis studi kasus gitu ya dari segi lainnya. Yang pertama ada dari segi agama yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Bentar. Nah, dari segi agama itu ada dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi dan berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Lalu juga ada hadis Nabi yang berbunyi setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar itu haram gitu ya teman-teman. Lalu ada juga hadis riwayat Tirmizi yang menyebutkan Rasulullah melaknat 10 golongan yang berhubungan dengan khamar: pembuatnya, pemerasnya, peminumnya, pembawanya, pengirimnya, penyajinya, penjualnya, pemakannya, hasil penjualannya, pembeliannya, dan orang yang dibelikan untuknya. Artinya, penjual maupun pengawas yang membiarkan peredarannya termasuk dalam lingkaran dosa jika tidak menindak gitu. Jadi di sini adanya judul ini tuh ya dasarnya dari situ, dari hadis riwayat Tirmizi yang telah saya sebutkan tadi gitu. Lalu tanggung jawab Perda menurut syariat. Nah, dalam prinsip syariah, politik pemerintahan Islam, penguasa atau pemerintah berkewajiban menjaga kemaslahatan umat termasuk menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Nah, melarang hal-hal yang dapat merusak akal manusia. Nah, yang dapat merusak akal manusia itu apa? Alkohol. Nah, alkohol itu bisa merusak akal manusia seperti itu. Makanya pemerintah Muara Enim melarang melarang tegas
dalam mengawasi atau malah membiarkan peredaran alkohol. Hal tersebut bisa dianggap lalai dan menjalankan tanggung jawabnya sebagai pemimpin menurut syariat. Jadi mereka masih jiwa Islamnya tuh masih kuat gitu ya di Muara Enim. Pemerintahnya juga. Lalu yang terakhir ada realitas sosial agama di Muara Enim. Jadi mayoritas masyarakat di Muara Enim itu mendukung masyarakatnya ya, mayoritas penduduk muslimnya tuh semestinya mendukung kebijakan pelarangan atau pembatasan ketat terhadap alkohol, lalu melibatkan tokoh agama, ulama, dan lembaga keagamaan dalam pengawasan dan sosialisasi bahaya alkohol, lalu menjadikan nilai-nilai agama sebagai dasar dalam penyusunan dan implementasi Perda. Tapi karena implementasinya banyak yang nggak berjalan dengan baik, makanya ada judul ini gitu. Seperti itu. Mungkin yang selanjutnya ada dari segi hukumnya yang akan dipaparkan oleh Rizky. Padanya kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Ini saya akan menyampaikan studi kasus yang kedua menurut segi hukumnya. Implementasi kebijakan pengawasan dan pengendalian penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Analisis dari segi hukum, yang pertama itu ada pasal pasal 28 UUD 1945 yang ketiga tentang Perda, itu ada Permendagri nomor 20 garing per garing 2014. Yang terakhir itu ada Perda Kabupaten Muara Enim nomor 4 tahun 2005. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, yang selanjutnya ada solusi dari kami gitu terkait studi kasus 2 ini yang akan dipaparkan oleh Reva. Yang kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Dalam solusi analisis studi kasus 2, poin yang pertama itu adalah penguatan implementasi Perda. Lalu yang kedua itu ada peningkatan kualitas SDM dan anggaran. Lalu optimalisasi koordinasi lintas lembaga, pengawasan insentif dan rutin, evaluasi dan monitoring, peningkatan kesadaran hukum dan efektivitas sanksi. Lalu yang terakhir itu ada penataan perizinan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin seperti itu ya dari solusi, segi hukum, segi agama, dan segi etika, hasil analisis dari kami gitu ya, teman-teman. Boleh dilanjut. Yang terakhir ada kesimpulan yang akan dipaparkan oleh Rizky. Kepadanya kami persilahkan. Yang terakhir ada kesimpulan dari beberapa materi yang telah disampaikan oleh teman-teman kelompok kami, dan ini ada kesimpulannya. Pengawasan, supervision dan pengendalian controlling sebagai bagian penting dari siklus manajemen organisasi, serta mengaitkannya dengan studi kasus nyata di lingkungan pemerintahan daerah. Pengawasan dan pengendalian adalah pilar utama dalam mencapai tujuan organisasi. Keduanya tidak hanya mendukung efisiensi dan efektivitas operasional, tetapi juga menjadi landasan dalam memastikan kebijakan publik atau prosedur kerja diterapkan secara etis, tepat sasaran, dan sesuai regulasi. Melalui studi kasus, terlihat bahwa tantangan implementasi di lapangan memerlukan pendekatan manajerial yang adaptif, strategis, dan berbasis evaluasi berkelanjutan. Mungkin itu saja kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas kesimpulannya. Selanjutnya, sebelum ke penutup, boleh di next ada sedikit quotes gitu ya dari Bruce Barton, The 5 Steps in Teaching and Employ New Skills are preparation, explanation, showing, observation, and supervision. Yang artinya tuh ada 5
langkah untuk mempunyai skill baru, yaitu persiapan, pembahasan, pertunjukan, observasi, dan termasuk pengawasan. Jadi, skill-skill dari yang telah saya sebutkan itu sangat-sangat bisa menambah skills kita gitu, teman-teman. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan selama kami merekam gitu ya. Kami cukupkan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dari saya sendiri dan dari teman-teman saya gitu ya apabila ada kesalahan. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan boleh di komen aja di kolom YouTube yang ada gitu ya teman-teman. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.